Saudara, pandemi COVID-19 berdampak pada semua lini, termasuk sektor pariwisata. Nah, di Bali, sektor pariwisata merupakan ujung tombak salah satu perekonomian di Bali. Nah, kabar gembira datang dari Kemenpar yang akan membuka secara bertahap pariwisata di Indonesia termasuk Bali. Nah, seperti apa tanggapan pemerintah Provinsi Bali? Di samping saya telah hadir Bapak Wakil Gubernur Bali, Bapak Cekodo Oke Arte Ardana Sukawati, atau yang biasa kita sebut dengan Pak Coace. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu, selamat siang pemirsa televisi semua. Apa kabar Pak? Kabar selalu baik, selalu baik. Tengkara di tengah pandemi ini, Ya. Kingge. Bapak kan Kementerian Pariwisata akan membuka secara bertahap pariwisata Indonesia. Mungkin seperti apa tanggapan dari pemerintah Provinsi Bali sendiri? Iya, saya mendengar langsung dari Pak Menteri melalui beberapa kali kita melaksanakan webinar. Demikian juga beberapa hari yang lalu juga ada rapat koordinasi rakor dengan Ibu Sekretaris Menteri, kemudian dengan beberapa deputi tentang harapan Pak Menteri, khususnya pemerintah pusat pada umumnya untuk membuka Bali sebagai destinasi pertama di Indonesia untuk menerima wisatawan, yaitu harapan pusat. Dan saya yakin harapan tersebut tentu pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif sudah mulai dengan satu kajian-kajian yang mendalam. Antara lain pasti sudah kajian dari keinginan pasar, kemudian kajian-kajian dari kesiapan masing-masing daerah. Sesungguhnya ada 3 daerah di Indonesia yang menjadi prioritas, yang menjadi unggulan yang bisa dibuka. Yang pertama adalah Bali, kemudian Kepulauan Riau, Kepri, kemudian Yogyakarta. Jadi ada 3. Nah, ranking Bali masih menduduki ranking yang paling favorit di mata pasar. Nah, kemudian di luar pada itu juga beberapa laporan ke pusat tentang bagaimana pandemi COVID-19 di Bali yang telah ditangani secara baik. Ini juga memberikan angin segar bagi pemerintah pusat untuk memberikan dorongan agar Bali yang membuka diri sebagai destinasi pariwisata. Nah, tentu wacana ini harus digulirkan karena memerlukan waktu yang cukup panjang. Kemarin saya bicara dengan dengan WTTC, dengan Ibu Gloria di London, demikian juga saya bicara dengan CEO dari Global Tourism di Australia, bagaimana nanti sertifikat daripada ini untuk kesehatan atau protokol kesehatan yang harus diterapkan, mulai dari airport, bagaimana jalur nanti penumpang yang datang di Bali, kemudian bagaimana nanti petugas-petugas di airport, bagaimana pakaiannya mereka, kemarin tunjukkan semua. Kemudian waktu naik di taksi bagaimana pakaian drivernya, ada sekat antara supir dengan dan lain sebagainya sampai di satu tujuan atau di hotel, itu protokolnya banyak sekali. Jadi di samping memang protokolnya banyak dan ketat, tentu ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, oleh sebab itu keinginan pemerintah pusat ini tentu tidak hanya keinginan atau hanya perintah saja atau harapan saja. Keinginan pemerintah pusat ini tentu nanti akan ikut mendukung pembiayaan-pembiayaan yang timbul untuk persiapan melengkapi protokol kesehatan itu. Bapak tadi kan sudah dijelaskan, mungkin menanggapi positif dengan rencana tersebut karena Bali juga tingkat laju pandeminya dapat diturunkan, juga dapat ditangani secara baik oleh pemerintah. Namun seperti apa kesiapan yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali? Seperti yang Bapak tadi bilang, di luar negeri persiapannya sangat amat ketat. Mungkin kalau Bali sendiri persiapannya seperti apa, Pak? Ya, kita sekarang masih dalam posisi bagaimana kita fokus kepada penderita-penderita pasien yang masih ada di rumah sakit yang jumlahnya masih ratusan. Walaupun angka hari ke hari menunjukkan tren yang makin bagus, namun demikian kita juga melihat di beberapa daerah, beberapa negara bahkan ini kan kadang-kadang sudah dikatakan, sudah dideklar, sudah bebas pandemik COVID-19, tentunya berapa harinya lagi second wave datang, kemudian ada third wave lagi datang. Tentu kita tidak ingin masyarakat kita menjadi korban dalam hal ini akibat kesalahan kita membuat kebijakan.
Nah, oleh sebab itu maka kita harus memperhitungkan ya, mudah-mudahan tidak terjadi dan mudah-mudahan laju tingkat kesembuhan sehat masyarakat Bali ini sebagaimana kita lihat sekarang, kemarin lebih banyak yang sehat daripada yang positif. Mudah-mudahan ini kita bisa pegang ya, tentu sekarang kecerdasan kita nanti untuk menata di Bali ini dari mana kita mulai. Nah, kita banyak punya pengalaman dari dulu ketika dulu kita menghadapi juga bukan virus ya, bagaimana dulu pada waktu airport Arunarai dibuka, kemudian kita khawatir waktu itu budaya asing akan diserap begitu saja oleh masyarakat Bali, sehingga pada waktu itu pemerintah mengeluarkan perda untuk membangun kawasan Nusa Dua sebagai satu kawasan khusus agar pariwisata di sana saja, sehingga tidak akan pengaruh budaya Bali. Itu pemikiran tahun 73. Itu penduduk kita sudah cerdas begitu. Nah, sekarang tentu kita bisa belajar pengalaman dulu bagaimana caranya di satu sisi kita tetap waspada akan kemungkinan serangan kedua, serangan ketiga, second atau third wave-nya di satu sisi, tapi di sisi lain kita harus menyiapkan diri. Kenapa kita menyiapkan diri? Negara lain tidak diam. Negara-negara kompetitor kita, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, itu yang baru di Asia saja. Belum yang di daerah-daerah lain di Eropa dan lain sebagainya. Kesiapan luar biasa. Jadi mereka semua kalau saya posisikan dalam di arena pertandingan, di balapan, ini mereka sudah semua di garis start semua. Tinggal nunggu gibasan bendera saja, mereka lari seling cepat semua lari. Nah, maksud saya di Bali, mari kita bicarakan. Kita bicarakan dengan stakeholder. Bukan berarti kita mengabaikan kesehatan masyarakat. Apapun nanti keputusan kita adalah melihat realita di lapangan. Kalau masyarakat, kalau pasien kita belum bisa kendalikan di Bali dan masyarakat belum menerima, ini yang kita nanti akan kita utamakan. Bukan pariwisata yang kita utamakan. Tapi persiapan ke arah itu tentu kita harus lakukan karena memerlukan waktu dan biaya, SDM. Ini yang kita perlu siapkan dari sekarang. Oke, berarti mengobrol atau berdiskusi dengan sektor pariwisata juga telah dilakukan, Pak? Iya, saya intens berkomunikasi, melihat kemungkinan andai kata ya. Bapak Presiden sudah mengatakan kita tidak melawan corona lagi. Mari kita berdamai dengan corona. Artinya di sini sudah ada sebuah gambaran yang jelas, yang konkret dari Bapak Presiden. Mari kita berdamai dengan corona. Artinya kalau kita berdamai, kita harus mematuhi, kita harus mengikuti aturan main daripada corona itu sendiri. Aturan main di corona itu apa aturan yang diinginkan yang kita lakukan? Ya, social distancing. Corona tidak senang melihat kita duduk dekat-dekat. Corona tidak senang lihat tangan kita kotor. Corona tidak senang lihat kita tidak pakai masker. Dan lain sebagainya. Itulah keinginan corona kalau kita ingin hidup berdampingan dengan corona. Nah, kalau kita mau melawan, mari kita melawan. Sampai kapan selesai pertandingan ini, tentu tidak ada yang bisa menjawab karena obatnya sampai sekarang juga belum ada. Tapi kewaspadaan tetap dilakukan, Pak, ya, pemerintah. Nah, itu terkait tadi tentang kesiapan. Mungkin kalau strategi nanti akan dibuka ini, mungkin kawasan mana? Apakah serentak semua atau ada beberapa kawasan yang dibuka secara bertahap untuk Provinsi Bali, Pak? Kalau saya punya pemikiran, mohon maaf mungkin teman-teman yang lain mungkin berbeda pendapat, itu sah-sah saja kita bisa diskusikan. Kalau kita melihat secara geografi, ya, saya melihat Bali mempunyai beberapa kawasan-kawasan pariwisata. Nah, yang paling kelihatannya mudah kita kontrol dan mudah kita berlakukan protokol kesehatannya adalah Nusa Dua. Ya, kita sudah diuji berapa kali kegiatan, waktu APEC segala macam, Nusa Dua itu bisa mengatasi semua persoalan-persoalan, semua kemungkinan-kemungkinan. Nah, andai kata sekarang kita hadapi adalah kemungkinan-kemungkinan wisatawan yang mungkin dalam tanda kutip, walaupun kita sudah mengadakan pemeriksaan sejak awal dia berangkat dari negaranya, turun di airport dan lain sebagainya, walaupun kita sudah begitu kita disiplin, begitu kita ketat memeriksa, tapi andai kata ada yang lolos, nah ini juga kita perlu antisipasi. Maka saya melihat, karena Pak Menteri juga kemarin sudah mewacanakan hal itu, maka Nusa Dua merupakan kawasan yang pertama yang bisa kita kembangkan sambil menunggu nanti perkembangan selanjutnya. Apakah kemungkinan kita masih bisa kembangkan kawasan-kawasan lainnya? Sekali lagi kita melihat realita di lapangan. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin terakhir himbauan dan harapan untuk akan rencana dibukanya pariwisata Bali. Ya, saya berharap teman-teman pariwisata, seluruh stakeholder pariwisata, mari kita tetap semangat. Kita tidak bisa kita berdiam diri, kita tetap semangat. Sementara sekarang apa menjadi himbauan pemerintah untuk kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah,
gunakan masker, cuci tangan, kita ikuti karena hasilnya sudah jelas. Bali telah menunjukkan angka percepatan pemulihan yang sangat luar biasa dari jumlah pasien yang ada di rumah sakit. Kita tetap, mari kita selalu berkomunikasi. Kalau ada pemikiran-pemikiran yang cerdas untuk Bali, mari kita saling komunikasi. Media-media elektronik, media-media sosial banyak memberikan kita ruang untuk kita tetap bisa bercakap-cakap. Ya. Terima kasih Pak Coaca, Wakil Gubernur Bali. Ya, saudara, demikian perbincangan saya terkait rencana pemerintah akan membuka pariwisata khususnya di Bali. Nah, persiapan perlu dilakukan tapi tidak mengabaikan dengan kesehatan tentunya. Kesehatan masyarakat lebih utama daripada pariwisata. Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas.